Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selain telah memasuki dunia pertanian, kuliner, perdagangan, bahkan sampai di sektor pariwisata, ekonomi syariah di Jawa Tengah kita perkuat dengan penerapan ekotrend, yakni ekonomi syariah berbasis dunia pesantren. Setelah 2 tahun berjalan, penerapan ekotrend kita dorong untuk saling berjejaring antar pondok pesantren. Ekonomi syariah memang jadi alternatif yang prospektif, terlebih di Jawa Tengah, yang memiliki sejarah panjang penyebaran Islam di Nusantara, terutama di tanah Jawa. Spirit yang telah tertanam sejak lama memudahkan ekonomi syariah berakselerasi ke berbagai sektor. Catatan positif bisa kita lihat di tahun 2019. Pangsa pembiayaan perbankan syariah terhadap total kredit perbankan di Jawa Tengah mencapai 6,83%. Bahkan untuk pertumbuhan aset perbankannya mencapai 443,6 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 7,28%. Sementara pembiayaannya mencapai 377,7 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 9,08%. Dan pihak ketiga sebesar 337,9 triliun rupiah atau tumbuh 10,51%. Dan yang paling membuat saya sangat bersyukur, pembiayaan tersebut paling banyak dipakai untuk modal kerja sejumlah 172,96 triliun rupiah. Agar perbankan syariah ini semakin dekat dengan masyarakat, tahun kemarin sebanyak 500 UMKM kita fasilitasi sertifikasi halal. Sementara di sektor pariwisata, pada tahun 2019 kita jadi daerah dengan potensi pariwisata halal unggulan nasional. Penghargaan itu mendorong kita untuk menggarap peningkatan SDM, infrastruktur, dan lain sebagainya. Terlebih untuk wisata halal ini, kita punya destinasi unggulan berupa kawasan wisata religi yang hampir setiap daerah di 35 kabupaten kota pasti memiliki. Kita pun pasang target untuk menggarap dan menyasar wisatawan mancanegara dari Timur Tengah. Masa pandemi ini memang jadi pukulan berat bagi kita semua. Satu-satunya jalan adalah pendampingan ketat pada pelaku UMKM agar jadi denyut kenormalan perekonomian kita saat ini. Karena melihat tren positif ini, saya berharap ekonomi syariah jadi alternatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, Bapak Ibu yang berbahagia, yang insya Allah semua dalam perlindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan acara. Ini selanjutnya kita akan bersama-sama mengetahui karena akan ada pengumuman siapakah yang memenangkan lomba Fajar untuk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 ini. Dan untuk kategori yang pertama adalah kategori lembaga Jiswaf unggulan. Dan pemenangnya adalah juara 3 Lazis Sultan Agung Kota Semarang. Juara 2 Lasnas Yatim Mandiri Semarang Kota Semarang. Dan juara pertama adalah Dompet Duafa Jawa Tengah Kota Semarang. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat untuk para pemenang. Semuanya pasti bagus, pasti baik, tapi memang dipilih yang terbaik dari semua yang baik-baik. Bapak Ibu sekalian bolehlah tepuk tangan secara virtual. Ini semua terlihat ya, terdengar juga, dan yang pasti tepuk tangannya diiringi dengan doa dan harapan untuk kesuksesan keberkahan kita semua saat ini dan di kemudian hari. Kita lanjutkan untuk kategori yang selanjutnya. Ini adalah kategori Pondok Pesantren Unggulan.
Dan pemenangnya adalah menempati juara ketiga Pondok Pesantren Tahfiz Anak Darul Mustafa Kabupaten Demak. Juara 2 Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Kota Semarang. Dan yang menempati posisi pertama atau juara 1 adalah Pesantren Entrepreneur Al Mawadah Kabupaten Kudus. Alhamdulillah, kami meyakini dan kita semua tahu bahwa pesantren ini bagus, baik semua. Insya Allah penuh dengan keberkahan di sana. Tapi memang harus dipilih 3 yang terbaik. Semoga menjadi contoh dan juga memberikan banyak hal untuk masyarakat dan juga pondok pesantren lainnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk lagi ke kategori selanjutnya. Ini penting sekali dan menarik karena kategorinya adalah Wira Usaha Muda Syariah. Dan pemenangnya adalah menempati posisi ketiga Tribuana Desi Ariyanti Kota Magelang. Juara kedua Agro Lestari Merbabu Kota Magelang. Dan sang juara pertama inilah dia Satria Pinandita Kota Semarang. Alhamdulillah, semangat terus ini wirausahanya dan juga bisa menjadi contoh untuk yang lainnya juga. Yang lainnya juga bagus-bagus kok. Hebat-hebat kalian semuanya. Selanjutnya nih kategori yang cantik, indah, dan pesertanya lumayan banyak, semuanya bagus-bagus, indah-indah. Kategorinya adalah Lomba Tari Daerah Islami. Dan pemenangnya adalah juara 5 Sanggar Oma Karasna Kota Semarang. Juara 4 Reswara Kabupaten Wonosobo. Juara 3 Sanggar Sekar MS Kendal Kabupaten Kendal. Posisi juara 2 Kuntulan Magelang Kota Magelang. Dan juara pertama Sanggar Satria Wonosobo Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah, segala bagi Allah, berkah semuanya. Ini sanggar-sanggar ini semuanya bagus-bagus, tariannya juga indah-indah sampai yang memilih bingung. Tapi memang harus dipilih 5 yang terbaik ya. Baiklah, Masya Allah. Barakallah, kita semua dari acara ke acara telah sampai di penghujung puncak acara Tabligh Akbar dalam rangkaian kegiatan Road to Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jateng tahun 2020. Dan tidak lupa kami mengundang Bapak, Ibu, ya saudara sekalian, bisa disampaikan kepada handai tolan kerabat keluarga di sekitar Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam seluruh rangkaian acara Festival Ekonomi Syariah Regional Jateng tahun 2020.